Benarkah X yang dimaksud oleh Elon Musk itu adalah XRP? Dan benarkah BRICS nanti itu akan menggunakan Ripple untuk CBDC mereka? Karena dari tweetsnya Elon Musk per tanggal 27 Oktober 2022 ya, dia pernah men-tweet mengatakan seperti ini. I know exactly what we need to do at Twitter payments. Dan kalau kita lihat di sini ya, dari potongan kalimat ini, mata netizen ini cukup jeli di sini teman-teman. I know exactly, di X-nya itu dikapitalkan di sini, kemudian Twitter-nya, R-nya dikapitalkan, kemudian payments-nya, P-nya itu pun dikapital juga, sehingga dia menjadi XRP teman-teman. Apakah ini merupakan sebuah coincidence atau memang sebuah kesengajaan dari Elon Musk untuk memberi semacam clue? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di video kali ini saya ingin berbicara mengenai 3 hal ya teman-teman. Pertama adalah mengenai Elon Musk dengan faktor X atau huruf X yang sering dia tampilkan ya sebagai clue dari perusahaannya dia atau motonya dia tentang huruf X tersebut atau misteri dari huruf X dari Elon Musk. Kemudian yang kedua adalah mengenai XRP yang sepertinya berkaitan juga dengan huruf X yang disukai oleh si Elon Musk tadi, dan yang ketiga adalah BRICS Nation itu teman-teman. Untuk Elon Musk di sini ya sebagai bagian pertama mewakili negara Amerika yang dengan dolarnya mereka ini mampu mendikte negara mana saja. Dan Elon sendiri merupakan anak emasnya Amerika. Seperti yang Donald Trump itu sempat katakan, this kid should be protected. Seperti itulah saya memahami ya. Karena bagi Donald Trump dia menyatakan dia seperti aset lah bagi Amerika. Jadi teman-teman, jangan-jangan ini, maaf ya, sedikit liar ini fantasi saya di sini. X yang diusung oleh Elon Musk di sini mungkin tidak kalau itu adalah XRP. Dan kemudian XRP ya, bagian kedua di sini merupakan aset kripto yang sedang terlilit masalah dengan Amerika Serikat melalui institusi mereka yang namanya SEC tersebut. Dan juga potensi XRP ini sebagai bridge bagi keuangan global ya. Dan jika pepatah lama itu benar ya teman-teman, musuh dari musuhku adalah temanku, maka sepertinya negara-negara anggota BRICS pasti suka dengan XRP. Karena dia dimusuhi oleh SEC. SEC ini adalah Amerika. Dan akan kita bahas nanti mengenai apakah XRP ini benar dia mendapat tempat di hati bagi anggota negara-negara BRICS tersebut. Sementara itu untuk BRICS ini merupakan kelompok negara yang menginginkan ini adanya lawan yang sepadan dari hegemoni adidaya negaranya Amerika Serikat dengan USD atau dolarnya tersebut. Dan BRICS ini memang beranggotakan 5 negara, tetapi pengaruh mereka ini terlalu besar untuk disepelekan teman-teman. Untuk itu, kita ke berita pertama di sini. Ini dari The New York Times ya teman-teman. What does X means to Elon Musk? Jadi huruf X ini ya punya makna yang sangat signifikan bagi kehidupannya si Elon Musk teman-teman. Itu dari awal karirnya sebagai entrepreneurs dan personal lives-nya juga, dan bagaimana akhirnya dia memperoleh Twitter. Dan ini merupakan salah satu berita yang bolehlah kita anggap ringan ya, karena dia terbitnya di hari Minggu ya, untuk di kelasnya New York Times seperti ini. Tetapi menurut saya, apa sih X ini sebenarnya? Banyak orang yang berspekulasi teman-teman mengenai X-nya Elon Musk. Kalau saya lihat di sini ya, dari Quora di sini, what is Elon Musk fascination with the X later? Jadi di sini ada orang yang mencoba menggambarkan ya, perjalanan karirnya ini semenjak 1995, bagaimana dia itu dipecat ya atau keluar dari pekerjaannya, kemudian 96 dia membangun perusahaan yang namanya Zip, tidak ada X di sini teman-teman ya. Dan seterusnya sampai dia bangun PayPal, kemudian sukses dan sampai akhirnya dia bikin ini nih, SpaceX di 2008, meskipun beberapa kali ini roketnya itu gagal launching teman-teman. Dan yang menariknya adalah ini ada satu balasan ya yang bagus di sini. Dia menyatakan bahwa X itu ya sesuatu yang futuristik, misterius, kemudian exciting, adventurous, and new. Ya contohnya ada Google X, kemudian di X Game. Kalau Elon Musk itu kan dia pernah bikin yang namanya XCOM dulunya. Tetapi pikiran liar saya di sini teman-teman, saya berpikir jangan-jangan ini kan jangan-jangan ya. Jadi harap dimaklumi. Jangan-jangan XRP ini, karena boleh jadi nanti itu di Twitter ya yang penggunanya itu secara global dia menggunakan XRP di sistem pembayaran di Twitter itu teman-teman. Jika teman-teman punya pandangan lain ya di sini mengenai apa X bagi Elon Musk itu, silakan menulisnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan kaitannya dengan XRP di sini, ini juga bagian dari menyambung kecurigaan ya. Ini Elon Musk support Ripple and Brett Garlinghouse, we will be on the right side of history. Jadi dia mensupport Ripple dan Brett Garlinghouse itu, dan dia katakan di sini
kita akan berada di posisi yang benar di dalam sejarah ini, teman-teman. Dan seperti apa nanti jika XRP ini menang, dia sudah disupport oleh Elon Musk, atau seperti yang dikatakan tadi, Elon Musk ini senang dengan huruf X, jadi jangan-jangan XRP ini gara-gara ada X di depannya, Elon Musk ikutan senang. Seperti itulah, mungkin dia ngefans lah sama huruf X itu kan, teman-teman. Maka X yang diusung oleh pemikiran Elon Musk ini adalah sesuatu yang mungkin ya misteri, karena di XRP ini kan sangat banyak konspirasinya. Teori-teori konspirasi juga sering saya bahas di video ini untuk menambah referensi kita mengenai berbagai hal yang terjadi sebenarnya di belakang XRP itu, teman-teman ya. Tetapi mengenai tweet tadi ya, di awal itu yang saya katakan ya, untuk I know exactly what we need to do at Twitter Payments ya. Ini dari postingan yang saya dapatkan dari XRP The Standard Production. Sayangnya setelah saya cari-cari ini, ternyata tweet itu sudah dihapus menurut si XRP ini, teman-teman, si XRP Production ini. Dan ini berdasarkan rasa penasarannya si Martin Vega. Dia katakan, apakah dia menghapusnya? Saya tidak lihat kok ada di tweetnya dia. Kemudian si XRP Production ini bilang ya di sini, oh, he always delete his XRP tweets. Apakah ini benar, teman-teman? Itu balik lagi, semua informasi itu bolehlah kita mendengar dari berbagai macam sumber, tetapi balik lagi tetap kita sendiri yang memutuskan untuk memfilternya, mempercayainya, atau mengkritisinya. Bahkan yang lebih bagus menurut saya itu adalah jangan diterima mentah-mentah semua informasi tersebut. Dan lagi-lagi di sini dari Procoin News ya, kalian mungkin boleh melihat di sini untuk menambah referensi kalian. Ini dari Procoin News ini, dia menuliskan Elon Musk connection to XRP, teman-teman. Jadi untuk keterkaitan Elon Musk dengan XRP di sini, teman-teman ya, karena menurut Procoin News di sini ya, Elon Musk ini memang tampak sangat tertarik ya dengan huruf yang ada XX-nya itu tadi. Jadi dari serial tweet yang dia tulis di sini atau dia tampilkan di Procoin News di sini, itu semuanya mengacu kepada kecurigaannya dia, karena kan tidak pernah ada statement langsung yang resmi atau legal lah. Dia katakan, saya support XRP, saya beli XRP, dan saya akan gunakan XRP di Twitter. Itu tidak ada. Tetapi di sini orang-orang menebak-nebak seperti apa itu akan terjadi. Sama juga sih sebenarnya bagaimana kita menebak-nebak prediksi chart atau prediksi pergerakan harga. Dan seperti itu juga kita melihat fundamental-fundamental berita ini, teman-teman. Jadi kita melihat arah-arahnya ini dari membaca apa yang ditweet oleh mereka, kemudian kita membaca gelagatnya, dan akhirnya kita menentukan kita mau di mana nih. Karena tidak jarang fundamental seperti ini itu menggiring hype yang banyak, dan akhirnya untuk traders yang short term itu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak ya dari kegiatan-kegiatan mereka mencari fundamentals, kemudian mencocokkan dengan teknikalnya tersebut, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak ya mengenai bagaimana keterkaitan antara Elon Musk dengan XRP melalui serangkaian tweets, silakan datang nih di procoinnews.com, nanti saya akan taruh di deskripsi ya, teman-teman ya. Kemudian masih kaitannya dengan XRP, teman-teman. Di sini ada yang mengatakan bahwa bisakah XRP mencapai $150 per koin di tahun 2030? Karena di kolom komentar banyak yang menyatakan, bisa nggak sih bang XRP $1, $2, $3, atau bahkan $10? Nah di sini ada yang bahkan menyatakan $150 per tahun 2030, bisa nggak? Dan postingannya si Charles Stephenson di sini juga sangat menarik menurut saya ya. Karena katanya dia di sini, di tahun-tahun yang akan datang, XRP ini memang sudah dirancang ya sebagai mata uang jembatan atau bridge ya. Dan dia tidak bisa lagi dibeli di bursa atau di exchange, teman-teman. Setelah gugatan SEC ini dimenangkan oleh Ripple nantinya, kita akan lihat nih harganya akan meningkat. Kemudian dia akan jadi satu-satunya mata uang yang dianggap bukan sebagai jaminan dan akan memiliki kejelasan hukum, sehingga dia akan memungkinkan adopsi yang lebih besar-besaran karena kasus dia dengan SEC itu clear, sehingga dia dianggap resmi nih, legit ini barang gitu kan. Dan setelah itu saya percaya, katanya dia di sini, Ripple tidak akan lagi merilis XRP-nya itu dari escrow mereka itu, dan tidak akan menjual kepada para retail, teman-teman. Karena nanti itu yang akan pegang dia itu adalah wealth, paus, ataupun institusi. Sehingga investor retail ini akan ditutup gerbangnya, dan dengan begitu dia memperkirakan XRP ini bisa melampaui bahkan sampai $150 jika adopsi massal ini terjadi. Sehingga menurut dia, apabila nanti ke depannya adopsi massal terjadi di koin XRP ini bukan tentang saya menghayal di sini, teman-teman, tapi saya menyampaikan apa yang dipikirkan oleh si Charles Stephenson di sini ya. Dia katakan bahwa
ketika sepenuhnya adopsi sebagai mata uang bridge di dunia itu ya, untuk XRP, ini akan menjadi sekitar harganya itu $35.000 hingga $50.000 per koin XRP. Jika kalian setuju dengan pandangan atau perspektifnya Charles Stephenson, coba kalian tulis di kolom komentar di sini ya. Kemudian kita lanjut sekarang, ini berkaitan dengan BRICS tadi ya, yang bagian ketiga di sini. What's the root? Apa sih penyebab utama dari US proxy war in Ukraine? Jadi di sini Kim.com ini mencoba untuk menjelaskan ya, apa sih kaitannya Amerika di dalam proxy war yang terjadi di Ukraina versus Rusia ini. Dia katakan semuanya berawal dari tahun 2007-2008 ketika terjadi financial crisis yang justru dirancang oleh Amerika Serikat. Dan ternyata Amerika Serikat tidak bisa bangkit lagi dan dia sudah dirusak. Dan ini gara-gara pada tahun 2009 itu teman-teman, ketika Rusia ini menghostage ya BRICS pertama di dunia, di mana anggotanya itu adalah China, India, Brazil, South Africa, dan Rusia itu teman-teman. Jadi kepanjangan BRICS itu adalah Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Dan karena Amerika ini sudah terlalu banyak beban hutang ya, gara-gara dia tidak becus ini mengelola inflasi teman-teman, dia mulai menciptakan konflik dengan tujuan agar hegemoni dolarnya itu bisa dia kembalikan lagi, tetapi tidak. Negara-negara BRICS ini justru ingin lepas dari pengaruh kekuasaan Amerika Serikat dengan dolarnya itu teman-teman. Dan meskipun BRICS ini kecil teman-teman, negaranya memang kecil, tetapi untuk populasi teman-teman, dia mewakili 41% dari total populasi. Karena kelima negara ini bukan negara sembarangan, besar negara ini secara jumlah populasi itu teman-teman. Dan sektor ekonomi yang mereka kuasai juga itu juga sangat mempengaruhi ekonomi dunia teman-teman. Kalau kita lihat Rusia itu kan dengan pasokan minyaknya, kemudian India itu dengan industrinya, tenaga kerjanya, Brazil itu dari hasil buminya, pertaniannya, kemudian Cina itu dengan produksi-produksi atau pabrik-pabriknya yang banyak itu ya teman-teman ya. Jadi meskipun kecil pengaruhnya besar. Dan di 2019 di sini teman-teman ya, dari Cointelegraph di sini, ketika mereka di 2009 itu ingin melepaskan diri dari dolar, di 2019 di sini, BRIC Nation mendiskusikan mengenai shared crypto to break away from USD and SWIFT. Jadi bukan hanya dengan dolar, dia ingin keluar dari SWIFT. Dan menurut mereka, satu-satunya cara itu adalah dengan jalur kripto teman-teman. Sehingga di sini, menurut European Blockchain ya di sini teman-teman, jadi para pemimpin dari negara-negara di BRICS ini teman-teman, China, Rusia, India, Brazil, South Africa ini mendiskusikan shared of digital currency teman-teman. Dan untuk artikelnya ini dari postingan tersebut adalah di sini nih, the problem with fiat currency and how it's about to go digital. Dan memang sekarang ini kita akan menuju ya bertransisi atau shifting kita ini dari mata uang paper ya, paper fiat atau uang kertas itu akan bertransisi ke digital. Karena salah satu kelemahannya di sini yang bisa kita lihat ya, salah satu di sini kenapa dia dikatakan paper currency itu obsolete ya, itu sudah kadaluarsa. Ini nih ketika orang-orang atau bank ini kekurangan uang kertas, di sini ini terjadi di India ini. Orang-orang antri panjang sekali nih, bahkan sampai di luar bank untuk mengantri mengambil uangnya di bank karena mungkin kertasnya kurang teman-teman. Tapi kalau dalam bentuk digital ya mereka tinggal buka HP, buka gadget atau buka peralatan di masa depan. Kita tahu mungkin sudah bukan HP lagi, mungkin ada wallet semacam itu. Mereka tinggal pakai digital itu saja, nggak perlu kertas lagi mereka. Tidak lagi kita akan tebang-tebang pohon banyak-banyak. Kemudian berkaitan dengan BRICS itu tadi ya teman-teman ya. Selama ini kan kita menganggap bahwa pengumuman dari The Fed itu sangat-sangat membuat kripto ini volatil teman-teman. Tetapi menurut riset atau artikel di sini ya dari Science Direct di sini ya, dia memposting sebuah PDF ya, ini merupakan jurnal penelitian mereka yang berjudul Risk Substitution in Cryptocurrency Evidence from BRICS Announcement. Jadi ini bukti dari pengumuman dari negara-negara BRICS itu terhadap pasar ya, baik itu saham ataupun kripto. Dan di sini yang lebih fokus dia untuk kaitannya dengan kripto itu adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan Litecoin teman-teman. Jadi menurut jurnal di sini secara singkat saja ya, kalian bisa baca ini di sini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman ya mengenai ini. Jadi di sini saya ingin menekankan di sini ya secara singkat sensitivity for short-term investor to Bitcoin announcement. Kemudian di cryptocurrency ini bereaksi lebih cepat ya atau lebih reaktif dia kepada pengumuman dari BRICS ketimbang US Fed announcement daripada pengumuman dari The Fed itu teman-teman. Karena memang
ketika mereka menyampaikan pengumuman 5 negara ini kan besar sekali pengaruhnya di dunia. Kadang-kadang volatilitas itu sangat tinggi justru ketika pengumuman dari BRIC Nation ini, teman-teman. Tetapi ketika kita berbicara mengenai mata uang atau CBDC itu tadi ya, salah satu di sini yang diunggulkan itu adalah Ripple, teman-teman. Karena dari 2013 dia ini sudah mempersiapkan diri, atau jauh sebelum itu sudah dipersiapkan Ripple ini untuk menjadi jembatan bagi CBDC di dunia ini. Dan menurut akun Twitter Matthew di sini, teman-teman, BRICS akan menggunakan CBDC untuk transaksi, dan nanti XRP atau Ripple ini akan bekerja sama dengan semua central banks tersebut, termasuk di Brazil dan India itu yang sudah terkonfirmasi ya. Dan dia akan menjadi penjembatan untuk di sana, di BRICS itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, jika Amerika memusuhi XRP, maka bagi BRICS Nation yang ingin lepas dari pengaruh dolar, dia akan menganggap, oh ini grup kita, ini teman kita, ini ambil dia, gabung dia. Dan itulah yang terjadi. Ripple sudah kerjasama di Brazil dan beberapa bank di India. Dan sepertinya memang XRP inilah yang akan menjadi bridge currency untuk CBDC itu, teman-teman. Jika kalian punya pandangan lain mengenai hal ini, teman-teman, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Karena di sini tidak ada yang pasti, kita hanya melihat meraba-raba saja dan membaca apa yang bisa memperkuat analisa kita ataupun kritis kita terhadap sebuah fenomena tersebut, teman-teman ya. Apalagi ini berkaitan dengan long investment kita. Jadi demikian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.